Tahun 2024 akan diingat sebagai momen penting dalam politik global. Tahun perubahan besar, hasil tak terduga, dan rasa perubahan yang jelas di udara. Dari gedung-gedung Washington hingga jalan-jalan London, para pemilih di seluruh dunia menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan status quo, mengantarkan era baru ketidakpastian politik. Perubahan paling dramatis terjadi di Amerika Serikat, di mana Donald Trump menentang semua ekspektasi dan jajak pendapat pra-pemilu, kembali ke Gedung Putih setelah mengalahkan petahana Kamala Harris. Kemenangan Trump didorong oleh campuran kuat kecemasan ekonomi, kebencian budaya, dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap institusi, mengungkap perpecahan mendalam yang terus mengganggu masyarakat Amerika. Di seberang Atlantik, Inggris mengalami gempa politiknya sendiri ketika Partai Buruh, yang dipimpin oleh seorang pemimpin baru yang karismatik, meraih kekuasaan setelah 14 tahun pemerintahan konservatif. Kemenangan Partai Buruh, sebuah cerminan dari frustrasi yang meluas dengan langkah-langkah penghematan dan meningkatnya ketidaksetaraan, menandakan titik balik potensial dalam politik Inggris. Ini bukan insiden yang terisolasi. Dari Botswana hingga Korea Selatan, dinasti politik yang telah lama berdiri runtuh menjadi korban gelombang sentimen anti-petahana global yang dipicu oleh campuran stagnasi ekonomi, polarisasi politik, dan kerinduan akan kepemimpinan yang kuat. Pemilu 2024 bukan hanya tentang mengubah wajah, mereka tentang mengungkapkan kecemasan yang mendalam tentang masa depan. Itu adalah pesan yang menggema dari para pemilih di seluruh dunia, sebuah tanda yang jelas bahwa tatanan lama runtuh, dan dunia baru yang lebih tidak pasti sedang menggantikannya. Hasil yang kontras dari pemilu 2024 di Amerika Serikat dan Inggris menyoroti kekuatan yang kompleks dan seringkali kontradiktif yang membentuk demokrasi global. Di Amerika Serikat, kemenangan Trump yang diraih meskipun kalah dalam pemilihan suara populer dengan selisih yang signifikan, menimbulkan kekhawatiran serius tentang kesehatan demokrasi Amerika. Kembalinya dia ke tampuk kekuasaan, dimungkinkan oleh sistem yang secara tidak proporsional, menguntungkan negara bagian pedesaan yang kurang padat penduduknya, menggarisbawahi kelemahan mendalam dalam sistem electoral college, dan memicu seruan untuk reformasi pemilihan. Kemenangan Trump yang diraih meskipun kampanye dirusak oleh tuduhan penindasan pemilih dan informasi yang salah, semakin mengikis kepercayaan pada lembaga-lembaga demokrasi dan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan demokrasi Amerika. Sebaliknya, kemenangan telak Partai Buruh di Inggris yang dicapai melalui sistem perwakilan proporsional yang lebih akurat, mencermin kehendak rakyat, menawarkan secercah harapan bagi mereka yang peduli dengan masa depan demokrasi. Kemenangan Partai Buruh yang dicapai melalui kampanye positif yang berfokus pada penanganan ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakadilan sosial, menunjukkan bahwa perubahan progresif dapat dicapai melalui cara-cara demokratis. Nasib yang berbeda dari dua negara demokrasi besar ini menggarisbawahi kerapuhan lembaga-lembaga demokrasi, dan pentingnya terus-menerus menjaga dan memperkuatnya dari kekuatan populisme, polarisasi, dan kemunduran demokrasi. Sementara dunia bergulat dengan implikasi dari pemilu 2024, perkembangan yang lebih tidak menyenangkan sedang berlangsung di panggung geopolitik, aliansi yang semakin dalam antara Rusia dan China. Kedua kekuatan otoriter yang disatukan oleh persaingan bersama mereka dengan Amerika Serikat dan ketidaksukaan mereka terhadap tatanan dunia liberal telah terus memperkuat hubungan mereka dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap keseimbangan kekuatan global yang ada. Perang Rusia-Ukraina, yang sekarang memasuki tahun ketiga, hanya mempercepat konvergensi kepentingan ini. Dengan Barat menjatuhkan sanksi yang melumpuhkan Rusia, Moskow semakin bergantung pada Beijing untuk dukungan ekonomi dan diplomatik. China yang ingin memanfaatkan keretakan antara Rusia dan Barat, dengan senang hati mewajibkan, memberikan jalur kehidupan bagi ekonomi Rusia yang sedang terkepung dan melindunginya dari kecaman internasional. Kemitraan yang berkembang ini melampaui dukungan ekonomi dan diplomatik belaka. Kedua negara juga telah memperdalam kerjasama militer mereka, melakukan latihan militer bersama, dan berbagi intelijen. Kerjasama militer yang berkembang ini, ditambah dengan postur mereka yang semakin tegas di panggung dunia, telah membunyikan lonceng alarm di ibu kota Barat, memicu kekhawatiran akan perang dingin baru.
Munculnya poros otokrasi ini mungkin merupakan perkembangan geopolitik paling signifikan di abad ke-21. Ini menandai era baru persaingan global, di mana masa depan tatanan dunia liberal tergantung secara genting dalam keseimbangan. Tahun 2024 tidak hanya ditandai oleh pergolakan politik dan penataan kembali geopolitik, itu juga merupakan tahun konflik tanpa henti dan penderitaan manusia. Dari medan perang Ukraina hingga jalan-jalan Gaza yang terkepung, dunia menyaksikan tontonan kekerasan dan keputusasaan yang mengerikan. Perang di Ukraina, yang sekarang memasuki tahun ketiga terus berkecamuk, merenggut ribuan nyawa, dan membuat jutaan orang mengungsi. Rusia, meskipun menghadapi perlawanan sengit Ukraina dan sanksi Barat yang melumpuhkan, tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur dalam kampanye brutalnya untuk menaklukkan tetangganya. Konflik tersebut telah berubah menjadi perang gesekan yang melelahkan, tanpa akhir yang terlihat. Di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina kembali berkobar, menjerumuskan kawasan itu ke dalam siklus kekerasan baru. Serangan Hamas pada Oktober 2023 terhadap Israel, memicu tanggapan Israel yang menghancurkan, mengakibatkan banyak korban di antara warga sipil Palestina di Gaza. Konflik tersebut, yang dipicu oleh ketidakpercayaan dan permusuhan selama puluhan tahun, telah memperburuk ketegangan di kawasan itu, tanpa solusi mudah yang terlihat. Konflik-konflik ini, bersama dengan perang saudara yang sedang berlangsung di Sudan dan tempat lain, adalah pengingat nyata akan biaya manusia dari persaingan geopolitik dan kegagalan komunitas internasional untuk menemukan solusi damai untuk konflik yang sulit dipecahkan. Konflik-konflik ini, meskipun beragam secara geografis, saling terkait. Mereka adalah gejala dari dunia yang bergulat dengan warisan kolonialisme, perebutan sumber daya, dan kebangkitan nasionalisme agama dan etnis. Mereka adalah pengingat nyata bahwa bahkan di abad ke-21, perdamaian tetap menjadi tujuan yang sulit dipahami. Saat ekonomi global menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak yang mengalihkan pandangan mereka ke Cina. Pertumbuhan pesat ekonomi Cina telah menciptakan peluang dan kecemasan di seluruh dunia. Dari ketidakseimbangan perdagangan hingga kemajuan teknologi, dampaknya dirasakan di setiap benua. Bagaimana negara-negara menanggapi tantangan ini akan membentuk masa depan hubungan internasional dan stabilitas ekonomi. Dalam lanskap yang terus berkembang ini, tetap terinformasi dan mudah beradaptasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Saat planet terus menghangat pada tingkat yang mengkhawatirkan, urgensi untuk bertindak semakin kritis. Namun, terlepas dari konsensus ilmiah yang jelas, banyak pemimpin tetap acuh tak acuh atau bahkan menolak. Konsekuensi dari tidak bertindak menjadi semakin nyata, mulai dari kebakaran hutan yang menghancurkan hingga badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya tetap, berapa lama kita mampu mengabaikan planet yang terbakar ini? Kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk merevolusi industri, meningkatkan layanan kesehatan, dan bahkan mengatasi perubahan iklim. Namun, dengan janji ini muncul bahaya yang signifikan. Kemajuan pesat teknologi AI menimbulkan kekhawatiran etis, mulai dari pelanggaran privasi hingga hilangnya pekerjaan. Menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab sangat penting saat kita menavigasi dunia baru yang berani ini. Populisme sayap kanan sedang meningkat di seluruh dunia, membentuk kembali lanskap politik, dan menantang norma-norma yang sudah mapan. Dari Eropa hingga Amerika, para pemimpin populis mendapatkan daya tarik dengan memanfaatkan kecemasan ekonomi dan sentimen nasionalis. Lonjakan ini menghadirkan peluang dan risiko, karena seringkali mengarah pada masyarakat yang terpolarisasi dan hubungan internasional yang tegang. Masa depan demokrasi tampak semakin tidak pasti di banyak belahan dunia. Lembaga-lembaga demokrasi berada di bawah tekanan dari rezim otoriter, korupsi politik, dan kekecewaan publik. Ketahanan demokrasi bergantung pada upaya kolektif warga negara, pemimpin, dan lembaga untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsipnya, dan beradaptasi dengan tantangan baru. Jalan di depan penuh dengan kesulitan, tetapi komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi tetap menjadi suara harapan.